Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Segala puji bagi Allah, hari ini dengan izinnya kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran tahsin. Dan untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu hukum bacaan mad. Jika pada pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai mad asli, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan mad far'i. Mad far'i yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i yang sebelumnya kita sudah pelajari, yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Mad tabi'i itu sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya, bahwa itu adalah bacaan panjang jika huruf berharokat fathah dan sesudahnya itu ada alif, maka itu mad tabi'i. Huruf berharokat kasrah setelahnya ya, itu mad tabi'i. Huruf berharokat dhammah setelahnya waw, itu mad tabi'i. Nah, untuk mad wajib muttasil ini adalah keadaan di mana bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Jadi setelah huruf mad tadi, huruf mad yang 3, alif, waw, dan ya, setelah huruf mad itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka itu adalah mad wajib muttasil. Yang hukum bacaannya jika dalam mad asli atau mad tabi'i itu hukum bacaannya adalah satu alif, hanya 2 harokat. Maka dalam mad wajib muttasil itu bisa sampai 2 hingga 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Ya, di sini tulisannya tertutup dengan ayatnya. Baik, saya akan bacakan. Jadi bacaannya itu adalah 2 alif sampai 2,5 alif dalam harokat, 4 harokat sampai 5 harokat. Contoh bacaan mad wajib muttasilnya adalah as-samai. Awalnya itu adalah as-samai, yang panjangnya di kata ma itu hanya 2 harokat. Cuma setelah alif yang huruf mad itu terdapat hamzah, maka bacaan yang tadinya mad asli hanya dibaca 1 alif atau 2 harokat, dia menjadi dibaca lebih panjang lagi, 2 alif atau 4 hingga 5 harokat, 2 alif sampai 2,5 alif. Contoh yang kedua adalah hani'a. Nah, itu jika sebelumnya di atasnya itu yang harokatnya fathah, di bawah itu harokatnya kasroh.
Ada lagi yang harokatnya dhammah. Yang harokatnya dhammah itu adalah di samping kata hani'a, itu tabu. Ini semua adalah contoh bacaan mad wajib muttasil. Ini sangat mudah. Yang pasti dia ada dalam satu kata. Itu mad wajib. Mad wajib ada dalam satu kata. Bacaan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kalau lebih terbiasa dengan satuannya itu adalah harokat, maka dibiasakan dengan harokat aja. Saya biasakan dengan harokat. Tapi kalau memang kalian sudah terbiasa menyebutnya dengan 2 alif setengah atau 2 alif, satuannya itu adalah alif, maka ya nggak apa-apa dengan alif. Tapi nanti di soal-soal biasanya itu akan ditanyakan. Kalau soal-soal itu satu alif sama dengan berapa harokat, itu pasti ada. Baik, untuk mad wajib muttasil demikian ya. Saya ulang kembali. Kondisi mad wajib muttasil adalah awalnya dia adalah mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Maka kalau dia kondisinya seperti itu, berarti itu adalah mad wajib muttasil yang hukum bacaannya yang tadinya mad asli hanya 1 alif atau 2 harokat, maka dia berubah menjadi 2 alif sampai 2,5 alif, 4 harokat sampai 5 harokat. Itulah mad wajib muttasil. Lalu bagaimana jika bertemu dengan hamzah atau kondisi mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah namun bukan dalam satu kata, dalam kata yang berbeda, pada kata yang berbeda. Bagaimana? Maka itu dinamai dengan mad jaiz munfasil. Jika yang pertama itu adalah namanya mad wajib muttasil, muttasil itu artinya nyambung, bersambung, maka mad jaiz munfasil itu artinya kepisah, munfasil. Dia tidak ada dalam satu kata, namun dalam kata yang berbeda. Saya bacakan dulu. Mad jaiz munfasil adalah bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, dengan huruf hamzah, tetapi tidak dalam satu kata. Nah, konsepnya sama dengan mad wajib tadi. Sama-sama bertemu hamzah. Kalau mad wajib dalam satu kata, mad wajib muttasil, ittisal, itu nyambung dalam satu kata. Kalau munfasil itu misah, berbeda kata. Maka mad wajib itunya satu kata, mad jaiz itu dalam kata yang berbeda. Tapi konsepnya sama-sama bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah. Cara bacanya sama. Cara bacanya sama. Karena apa? Karena konsepnya sama. Dia dari konsep mad tabi'i yang ketemu hamzah, yang satu 2 alif di mad wajib sampai 2,5 alif, mad jaiz itu 2 alif sampai 2,5 alif. Itu perbedaan. Mengapa bisa demikian? Karena itu perbedaan-perbedaan dari para ulama qiraat. Perbedaan ini kenapa bisa 2 sampai 2,5, bahkan ada yang lebih dari itu. Bahkan ada ulama qiraat lain yang melebihkan tidak hanya di 2,5 tapi sampai 3 alif, berarti 6 harokat. Itu ada yang sampai yang membacanya dilebihkan sampai 6 harokat. Nah, itu perbedaan dari para ulama qiraat. Namun kita, karena kita konsepnya mempelajari untuk kita menghafal, saya langsung menyampaikan
tidak dari berbagai macam ulama yang berbeda-beda tadi, namun konsep ulama ada dari berapa sampai berapa panjangnya dengan satuan masing-masing, dan yang terbiasa yang mana, udah itu aja. Jangan kita masuk sampai ulama qiraat ini, ulama qiraat yang ini, yang berbeda-beda, hingga akhirnya nanti kita akan lelah. Jadi kalian akan lelah untuk mengetahui itu semua. Saya hanya menyampaikan yang biasa digunakan. Adapun nanti jika kalian mau belajar lebih mendalami hal ini, bisa dilakukan ketika sudah kuliah. Kalau ngambil kuliahnya di jurusan yang memang sesuai dengan ini. Saya lanjutkan. Maka bacaannya pun sama. Ya, bacaannya pun sama. Ini saya ambil langsung ada contohnya. Di sini ada 4, saya mungkin akan ambil 2 saja karena ini contohnya sama semua. Ya, ini sama semua. Kalau mad jaiz ini hampir semuanya sama ya, fathah semua. Saya contoh ambil satu di surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka. Nah, itu dia. Di inna itu nanya dia awalnya hanyalah mat asli biasa. Inna itu segitu aja. Cuma karena setelahnya itu ketemu dengan hamzah, maka dia di innanya, di kata inna, nanya yang panjang dengan mat asli itu tadi, dia berubah menjadi mad jaiz munfasil yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Inna itu satu kata, a'tainaka itu kata yang lain lagi. Ini di contoh yang berikutnya, bawahnya, wa ma adraka. Nah, di kata ini, wa ma-nya ini satu kata. Ini kan kalian sudah belajar pasti. Wa itu satu sendiri, ma itu sendiri, adraka itu satu lagi. K-nya juga kalau dipretelin itu bagian dari dhamir lagi. Cuma kita fokusnya di bacaannya saja yang sesuai dengan hukum tajwid di mat saja. Wa ma itu satu kata, adraka itu kata yang berbeda. Ma yang tadinya panjang, kalau tidak bertemu dengan hamzah di kata adraka awalnya, maka ma-nya itu hanya dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ma, wa ma, nah udah selesai. Dia tidak panjang lagi. Tapi karena di kata adraka dia bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Yang tadinya hanya 2 harokat, maka menjadi 4 harokat sampai 5 harokat. Nah, untuk hal ini saya ingin menyampaikan mengenai harokat. Jika kalian sudah terbiasa menggunakan 4 harokat, maka stabilkan terus di mad jaiz 4 harokat. Jika sudah terbiasa mad wajib 4 harokat juga sama, maka stabilkan juga terus 4 harokat. Jangan berubah-ubah. Kalau memang sukanya yang lebih panjang sampai 5 harokat, maka stabilkan terus di 5 harokat. Sehingga bacaannya itu semuanya sama. Jadi nggak berubah-ubah. Karena memang ada lagi yang lain memang sukanya dengan yang lebih panjang,
itu bacanya lebih panjang. Tapi karena merasanya, ini kan bisa dibaca cuma 4 harokat aja, lalu kemudian nggak stabil bacanya, bisa berubah-ubah. 2 sampai 2,5 itu bukanlah cara supaya kita seenaknya, tapi diberikan ruang kalau memang nafas kita punya kemampuan di dua alif atau 4 harokat, maka terus dengan 4 harokat itu atau 2 alif. Tapi kalau nafas kita bisa sanggup lebih panjang hingga 5 harokat atau 2,5 alif, maka stabilkan juga di sana. Baik, itu dari saya. Untuk tugasnya sekarang. Untuk yang pekan lalu sudah beberapa yang saya periksa, saya sudah kembalikan, saya sudah berikan nilai. Saya sangat mengapresiasi, saya sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah mengerjakan dan sudah memberikan tugasnya ke saya di Google Classroom. Saya sudah berikan kembali semua nilainya, tapi bahkan yang sudah mengirimkan ke saya melalui WA pun itu saya cek satu-satu, tidak ada yang saya abaikan. Baik, untuk ini saya ingatkan mengenai tugas. Untuk tugasnya silakan dicari di 2 surat, yaitu di surat Al-Jin dan surah Al-Muzammil, masing-masing pada satu surat itu bisa dicari pada satu surat. Contoh misalnya di surat Al-Jin, silakan cari mat wajibnya 3, mat jaisnya 3. Nah, di surah Al-Muzammil cari mat wajibnya 3, mat jaisnya juga 3. Maka di sana akan ada dari satu surat itu 6 dan 6. Minimal ada 12 contoh yang akan kalian temukan dan akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Silahkan dicari. Kalau bisa menemukan lebih dari 3, boleh ditulis, dan itu akan saya berikan tambahan apresiasi sebagai poin tambahan atas upaya yang kalian berikan lebih. Jika memang menginginkan mengerjakannya hanya 3 saja, nggak apa-apa juga. Tapi ada juga di sebelumnya yang mengerjakan lebih dari yang saya minta, tapi ada juga yang salah. Nah, makanya diperhatikan sekali pemahaman konsepnya dari mat wajib dan mat jais ini, sehingga tidak keliru nanti ketika menemukannya. Ya, pahami benar-benar konsep mat wajib dan mat jais ini, sehingga nanti ketika menemukan, tandanya sama nih, jangan langsung diambil, tapi pahami konsepnya yang benar-benar kokoh, baru kemudian diaplikasikan, cari contohnya. Baik, itu saja dari saya. Nahdlatin bihamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.